Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits rawahul Baihaqi. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran akhlak dengan menggunakan kitab Akhlaqun Nabi wa Adabu. Pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ke-21 untuk materi, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pakaian yang biasa dikenakan oleh Rasulullah SAW, baik itu saat sholat maupun di luar sholat. Baik, langsung saja marilah kita simak pembacaan kitab Akhlaqun Nabi wa Adabu karya Abu Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. وبه له قال حدثنا المروزي قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن حميد ابن هلال وقال حدثنا أحمد ابن عمر قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد ابن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Burdah radhiyallahu an. Dia menceritakan bahwasanya pada suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan atau memperlihatkan kisaan mulabbad. Kisah itu kalau mencari di kamus artinya adalah jubah atau jas atau mantel yang mulabbad, ditambal. Kemudian wa izarun ghalidhan. Izar itu adalah sarung ghalidh yang kasar. Kemudian faqalat, Siti Aisyah mengatakan, qubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat dalam keadaan menggunakan dua pakaian ini, seperti itu. Nah, hadis ini adalah bila dilihat isnaduhu hasanun sahih, di sanadnya itu hasanun sahih. Apa itu maksud dari hasanun sahih? Hasanun sahih itu adalah istilah dari Imam At-Tirmidzi. Jadi Imam At-Tirmidzi menggunakan istilah hasanun sahih. Di kualitas hadis ini dalam satu riwayat memenuhi persyaratan sahih, akan tetapi dalam riwayat lain hanya sampai kepada batas hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Apa itu hasan? Apa itu hadis hasan? Menurut Imam At-Tirmidzi, atau pengertian hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi sedikit berbeda dengan pengertian hadis hasan menurut imam yang lain. Lantas apa pengertian hadis hasan menurut At-Tirmidzi? Beliau mengatakan bahwasanya hadis hasan adalah kullu haditsin laisa fi isnadihi man yuttaham bil kadzib wa la yakunu syadzan wa yurwa min ghairi wajhin. Jadi yang pertama, hadis hasan itu setiap hadis yang diriwayatkan, jadi perawinya tidak ada yang tertuduh dusta, kemudian riwayatnya itu bukan riwayat syadz. Syadz itu adalah
periwayatannya, salah satu periwayatan yang bermasalah, kemudian tidak hanya diriwayatkan oleh satu jalur, jadi ada banyak periwayatan. Nah, sementara pengertian hadis hasan pada umumnya para ulama biasanya itu adalah hampir sama dengan pengertian hadis sahih. Hanya saja akul dhabti atau dhabit atau daya ingat dari perawinya itu sedikit lebih rendah dibanding hadis sahih atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang kualitas daya hafalnya lebih tinggi, seperti itu. Jadi hanya permasalahan dobet saja. Akan tetapi hadis hasan menurut At-Tirmidzi seperti itu. Nah, namun demikian hadis ini tetap bisa dijadikan hujah bagi kita yang ingin menjadikan hadis ini hujah. Seperti itu. Lanjut, hadis berikutnya adalah dalam kitab ini warna ungu, nomor hadis 274. Di sini kita halaman 107. Akan tetapi dalam mulakhas nomor hadisnya 268. Nah, ini dikarenakan perbedaan pentahqiq, kemudian penerbitnya juga berbeda. Oleh karenanya nomor hadisnya ada perbedaan. Baik, hadis berikutnya, wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibnu Abdillah ibni Sabur ad-Daqqaq qala haddatsana Abu Nu'aim al-Halabi wa qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya wa qala haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala haddatsana ibnu Abi Zaidah an abihi an Mus'ab ibni Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin ila al-masjid wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswad. Di sini hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid. Nah, kita tahu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdekatan dengan masjid. Jadi hanya sampingan saja. Maksudnya itu adalah rumah yang ditinggali oleh Sayyidah Aisyah, jadi hanya sampingan saja dengan Masjid Nabawi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? Nah, di sini wa alaihi mirtun murahhal, dan kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menggunakan mirtun. Mirtun itu adalah mantel dari sutra atau dari kain wol. Murahhalun yang dibordir atau yang dibordir ya, min sya'rin aswad, dari bulu yang hitam. Jadi boleh saja kita menggunakan di sini wol tentunya ya, bukan sutra murni. Jadi boleh saja kita menggunakan, khususnya untuk laki-laki, menggunakan mantel atau kain luaran yang halus yang berasal dari bulu. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan hal tersebut. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 276 untuk di buku ungu dan nomor 270 untuk di mulakhas. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad ibnu Umar qala haddatsana Ismail qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah 'anil Ash'ath ibni Salim qala sami'tu 'ammati tuhadditsu 'an 'ammiha annahu ra'a izara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asfala ila nisfis saq. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang pakaian, mengenai kalau tadi berbicara tentang mantel, kemudian berbicara tentang bahan dasar yang digunakan dari pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang izar. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakai izar atau kain sarung. Nah, tentunya di sini ada perbedaan
dengan kain sarung yang dipakai oleh kita orang Indonesia. Nah, apa itu perbedaannya? Di situ kalau Rasul izarnya itu ghalidh atau berbahan kasar. Nah, kemudian cara memakainya inilah yang kita tiru. Nah, di sini hadis dari Al-Ash'ath Ibn Salim, dia mengatakan, aku mendengar dari bibiku menceritakan dari pamannya. Nah, apa yang didengar dari pamannya? Annahu ra'a izara Rasulillah asfala ila nisfis saq. Jadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai kain sarung sampai setengah betis, seperti itu. Nah, kemudian hadis di bawahnya kita akan bahas riwayat lain. Di sini dari Ubaidah. Nah, kata Ubaidah, qadimtul Madinah faraitu izara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asfala min 'adalatis saq. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai izar itu asfal, lebih bawah, min 'adalatis saq, dari otot betis. Ya, jadi kita tahu kan betis itu ada bagian yang seperti menggempalnya. Nah, kemudian Rasul itu memakai izarnya itu di bawah adolah itu. Jadi di bawah bagian yang menggempal itu. Seperti itu, atau bagian ototnya. Nah, kemudian hadis berikutnya ada riwayat lain juga. Di sini meskipun riwayatnya mursal, nah mari kita simak sedikit sebagai tambahan dari Abul Aliyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenakan izar ilanis fisaqaihi, sampai pertengahan betis. Wa kana lahu izarun qad asbala khuyutahu falam yajuzhu. Bahwasanya Rasul itu pernah pada suatu ketika izar beliau mengenakan izar, akan tetapi dalam keadaan jahitannya itu ada yang terlepas sehingga menjuntai. Nah, beliau membiarkan saja, tidak dipotong, walam yakufhu, dan tidak dijahit lagi. Jadi tidak dipotong, tidak dijahit, dibiarkan menjuntai saja. Akan tetapi di sini dalam segi kualitas periwayatan, hadis ini digolongkan mursal. Jadi hadis yang hanya disandarkan kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Hadisnya dhaif. Kemudian hadis berikutnya, sifatu ridaihi. Jadi di sini hadis nomor 285 di buku warna ungu, kemudian di mulakhas nomor 279. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibn al-Hasan qala haddatsana Yunus qala haddatsana ibnu Wahbin qala akhbarani Malik an ibni Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Talhata an Anasin ibni Malik qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ridaun najrani ghalidhul hasyiyah. Bahwasanya di sini hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan salah satu sahabat yang menjadi khodim. Khodim itu artinya pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau asisten rumah tangga beliau, sehingga Anas sangat familiar dengan gaya busana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kata Anas bin Malik, kuntu amshi ma Rasulillah, ketika dulu aku pernah berjalan dengan Rasul.
Wa alaihi rida najroni, Rasul mengenakan rida. Rida itu adalah selendang. Nah, bahan dasarnya itu sama seperti sorban, akan tetapi cara memakainya, kalau rida itu dikalungkan di leher, sementara kalau sorban itu dikenakan di kepala sebagai penutup kepala, seperti itu, seperti kolansuah atau seperti peci. Nah, wa alaihi rida najroni, Rasul memakai selendang dari Najron, ghalidul hasyiyah, yang mana di sini tepinya itu, jadi ujung atau atrofnya, ujung dari selendang itu ghalid, keras. Itu adalah hadis-hadis yang kita baca ya. Baik, saya akan menyimpulkan. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai pakaian Rasulullah SAW, khususnya mengenai izar, rida, dan mantel atau kisah. Nah, di sini Rasul pada hadis pertama, nomor hadis 273 di buku ungu, dan nomor hadis 267 di mulakhas. Hadis ini menceritakan bahwasanya Aisyah pernah menunjukkan mantel yang ditambal, kemudian kain sarung yang kasar kepada Abi Burdah dan para sahabat yang lain, dan mengatakan inilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nah, sementara hadis yang kedua itu menceritakan bahwasanya Rasul pernah menggunakan mantel yang bagus, yang halus, yang berbahan wol, seperti itu. Nah, kemudian hadis ketiga di sini pada halaman berikutnya, halaman 108, nomor hadis 276 di buku ungu, sementara di mulakhas 270. Nah, bahwasanya cara menggunakan izar, cara yang ditunjukkan oleh Rasul, cara Rasul mengenakan izar adalah dengan mengenakannya hanya sampai nisfis sak, jadi perbatasan nisfis sak saja, atau sampai setengah betis, atau di sini sampai asfal min adolatis sak, jadi di bawah, lebih bawah dari otot betis yang menggempal itu, seperti itu. Nah, kemudian hadis terakhir di sini, hadis yang kita baca tadi beserta sanadnya dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu memiliki rida dari Najron, yang mana rida itu tepinya kasar, seperti itu. Nah, itulah pakaian Rasulullah SAW yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Nah, pengambilan hadis-hadis, kenapa tidak semua hadis yang diambil? Karena di sini banyak hadis yang sama maknanya. Kemudian pertimbangannya adalah kualitas hadis. Jadi hadis-hadis yang dibacakan adalah hadis-hadis yang makbul, sahih hasan, atau minimal dhaif, tapi tidak syadid dhaifnya. Jadi masih bisa terangkat dengan hadis-hadis yang lain yang menguatkan, seperti itu. Oleh karena itu hanya beberapa hadis saja yang kita baca. Begitu pula pada pertemuan berikutnya. Dan tadi perlu diingat pengertian hasan. Hasan menurut At-Tirmidzi berbeda dengan hasan menurut para imam yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan beliau menggagas istilah hasan sahih dalam kualitas periwayatan hadis. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jazakumullah ahsanal jaza untuk kalian teman-teman para santri yang sudah melihat video ini sampai akhir. Syukron katsir. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.